Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri selaku dosen pengajar keperawatan anak dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai apendisitis. Sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Indah Deda Badiah. Yang kedua, ada Yanuar Anas. Yang ketiga, ada Ella Maulida. Yang terakhir, ada saya sendiri, Indah Wulandari. Untuk penyampaian materi pertama, akan disampaikan oleh Indah Deda Badiah. Untuk pemateri yang kedua, ada Yanuar Anas. Untuk pemateri ketiga, ada Ella Maulida. Dan yang terakhir, pemateri keempat, akan disampaikan oleh saya sendiri, Indah Wulandari. Apendisitis adalah kondisi yang paling sering menyebabkan dilakukannya pembedahan abdomen darurat pada anak, atau juga bisa disebut sebagai peradangan akibat infeksi pada usus buntu atau umbai cacing. Apendisitis ini dapat terjadi pada semua kelompok usia. Meskipun sifatnya tidak umum untuk anak, apendisitis ini termasuk salah satu kasus yang memerlukan tindakan pembedahan. Untuk usia anak, biasanya usia median pada populasi pediatrik yaitu 4-15 tahun. Etiologinya yaitu apendisitis akut itu merupakan infeksi bakteria. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya. Salah satunya yaitu obstruksi lumen appendix. Obstruksi lumen appendix ini merupakan faktor pencetus dari hiperplasi jaringan limfoid submukosa yang diduga sebagai akibat dari infeksi lain seperti gastroenteritis atau inflammatory bowel disease yang biasa disingkat IBD. Untuk patofisiologinya ada 3 tahap. Tapi biasanya pada usia anak-anak perkembangan penyakitnya itu lebih cepat, sehingga tahap 1 dari 3 tahap patologik biasanya berakhir sebelum gejalanya jelas. Untuk tahap satunya itu dimulai dari adanya obstruksi lumen appendix, sehingga tekanan intraluminal meningkat karena sel-sel mukosa yang terus-menerus mengeluarkan mukus. Untuk tahap kedua, ketika sudah menjadi ulcerasi mukosa, maka terjadilah invasi bakteri dan infeksi pada dinding appendix. Dan untuk tahap yang ketiga, dinding appendix yang terinfeksi tadi lama-kelamaan menjadi nekrosis yang menyebabkan perforasi dan kontaminasi tinja ke dalam perut. Di sini juga ada untuk klasifikasinya. Jadi appendix itu dibagi menjadi 2, ada yang akut dan juga ada yang kronis. Untuk yang akut itu, dia sering muncul gejala yang khas yang disadari oleh radang mendadak pada appendix yang memberikan tanda setempat, disertai maupun tidak disertai rangsangan peritoneum lokal. Gejalanya itu seperti nyeri di sekitar umbilikus. Untuk appendix yang kronis dapat ditegakkan jika ditemukan adanya riwayat nyeri perut kanan bawah lebih dari 2 minggu, dan radang kronik appendix secara makroskopik dan mikroskopik. Untuk kriteria yang mikroskopiknya berupa jaringan parut dan adanya sel inflamasi kronik. Untuk komplikasinya sendiri, komplikasi pasca operasi yang lebih sering adalah infeksi, biasanya karena lukanya. Namun demikian, supurasi pelvis, subdiafragma atau organ intraabdominal lain mungkin saja terjadi, terutama setelah operasi appendix. Ada gangrenosa dengan perforasi. Jadi, tidak ada indikasi yang mendesak untuk melakukan operasi ulang karena timbulnya suprasi intraabdominal. Komplikasi utama apendisitis itu ada perforasi apendisitis yang dapat berkembang menjadi peritonitis atau abses. Insiden perforasi adalah 10% sampai 32% insiden lebih tinggi pada anak kecil dan lansia.
Perforasi secara umum terjadi 24 jam setelah awitan nyeri. Gejalanya seperti demam dengan suhu 37,7 derajat Celcius atau lebih tinggi dan nyeri tekanan abdomen yang kontinu. Ya, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang apendisitis bagi anak, yaitu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan urin, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan USG, dan pemeriksaan abdominal X-ray. Selanjutnya, sangatlah penting pemberian antibiotika sebelum operasi, sehingga apabila appendix pecah, kadar obat yang terdapat di dalam darah dan jaringan yang sudah adekuat. Terapi intravena dengan menggunakan aminoglikosido, ampicillin, dan clindamycin atau satu dari cefalosporin yang lebih baru merupakan terapi pilihan. Setelah pembedahan, keseimbangan cairan dan elektrolit normal harus dipertahankan dan tetap dilakukan dekompresi perut dan usus dengan pemasangan pipa nasogastrik yang efektif sehingga kembalinya aktivitas usus. Selanjutnya ada contoh kasus. Pada tanggal 27 Mei 2014, klien merasa nyeri pada abdomen kanan bawah. Nyeri seperti ditusuk-tusuk, nyeri semakin bertambah apabila klien beraktivitas. Nyeri dirasakan berkurang apabila klien beristirahat. Kemudian klien berobat ke puskesmas. Setelah dilakukan penerusan oleh dokter puskesmas, klien dinyatakan menderita apendisitis. Dokter puskesmas merujuk klien ke Rumah Sakit Gunung Jati. Klien tiba di IGD RSUD Gunung Jati pada tanggal 27 Mei 2014 pukul 11.30 WIB. Kemudian klien ditempatkan di ruangan Dahlia. Kemudian klien dilakukan pemeriksaan ronsen dan USG pada daerah perut dan hasilnya menunjukkan adanya peradangan pada appendix. Klien direncanakan operasi pada pukul 20.00 WIB. Pada saat dilakukan pengkajian tanggal 29 Mei 2014 pukul 05.30, klien mengatakan nyeri pada daerah luka pos operasi. Nyeri dirasakan bertambah apabila klien miring kanan dan miring kiri. Nyeri dirasakan berkurang apabila klien tidur terlentang. Nyeri dirasakan seperti disayat. Nyeri terlokasi di daerah operasi. Skala nyeri 4 dari 0 sampai 5 akibat nyeri klien sulit beraktivitas. Data fokus. Data subjektifnya, klien mengatakan nyeri pada perut bagian bawah. Klien mengatakan rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk. Klien mengatakan nyeri semakin bertambah apabila klien beraktivitas. Klien mengatakan nyeri dirasakan berkurang apabila klien beristirahat. Klien mengatakan nyeri pada daerah luka pos operasi. Klien mengatakan nyeri dirasakan bertambah apabila klien miring kanan dan miring kiri. Klien mengatakan nyeri dirasakan berkurang apabila klien tidur terlentang. Klien mengatakan nyeri dirasakan seperti disayat. Nyeri terlokasi di daerah operasi. Skala nyeri 4 dari 0 sampai 5. Klien mengatakan akibat nyeri klien sulit beraktivitas. Skala nyeri PQRST, P-nya nyeri pada daerah luka pos operasi. Q, nyeri dirasakan seperti disayat. R, nyeri pada daerah luka pos operasi. Skala nyeri 4 dari 0 sampai 5. T, nyeri semakin bertambah apabila klien miring kanan dan miring kiri. Lalu data objektifnya, klien tampak meringis kesakitan. Klien tampak memegangi perut kanan bawah. Klien tampak gelisah. Klien tampak cemas. Tampak luka pos operasi pada daerah abdomen. Klien tampak bed rest di tempat tidur. Klien tampak lemah. Ada tanda-tanda vital. Tekanan darahnya 100/80 mmHg. HR 80 kali per menit. RR 18 kali per menit. Suhu 30 derajat Celcius. Hasil lab HGB 13,7 G per dl, PBC 7,10 kali 10 3 per UL, HCT 42,2%, PLT 198 kali 10 3 per UL, CAP 68, ureum 20,5, kreatinin 0,55, SGOT 51, SGPT 37. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ella. Analisa yang pertama yaitu ada klien mengatakan nyeri pada perut bagian kanan bawah.
Yang kedua, klien mengatakan rasa seperti ditusuk-tusuk. Yang ketiga, klien mengatakan nyeri semakin bertambah apabila klien beraktivitas. Yang keempat, klien mengatakan nyeri dirasakan berkurang apabila klien beristirahat. Yang kelima, klien mengatakan nyeri pada daerah luka pos operasi. Yang keenam, klien mengatakan nyeri dirasakan bertambah apabila klien miring kanan dan kiri. Yang ketujuh, klien mengatakan nyeri dirasakan berkurang apabila klien tidur terlentang. Yang ke-8, klien mengatakan nyeri dirasakan seperti disayat, nyeri terlokasi di daerah operasi. Yang ke-9, skala nyeri 4 dari 0 sampai 5. Klien mengatakan akibat nyeri klien sulit beraktivitas. P. Nyeri pada daerah luka pos operasi. Q. Nyeri dirasakan seperti disayat. R. Nyeri pada bagian kanan bawah. S. Skala nyeri 4 dari 0 sampai 5. T. Nyeri semakin bertambah apabila klien beraktivitas. DO-nya, klien tampak meringis kesakitan. Yang kedua, klien tampak memegangi perut kanan bawah. Yang ketiga, tampak luka pos operasi pada daerah abdomen. Masalahnya itu nyeri akut. Etiologinya itu agen pencedera fisik atau prosedur operasi. Analisa yang kedua yaitu DS-nya, klien mengatakan nyeri pada daerah luka pos operasi. DO-nya itu tampak luka pos operasi pada daerah abdomen. Masalahnya itu ada resiko disfungsi motilitas gastrointestinal. Etiologinya itu pembedahan abdomen. Analisa yang ketiga yaitu ada DS-nya, klien mengatakan nyeri pada daerah luka pos operasi. DO-nya itu tampak luka pos operasi pada daerah abdomen. Masalahnya itu adalah resiko infeksi. Etiologinya adalah efek prosedur invasif. Analisa yang keempat yaitu DS-nya ada klien mengatakan akibat nyeri klien sulit beraktivitas. DO-nya itu klien tampak meringis kesakitan. Yang kedua, klien tampak memegangi perut kanan bawah. Yang ketiga, klien tampak gelisah. Yang keempat, klien tampak cemas. Yang kelima, klien tampak lemah. Yang keenam, klien tampak bed rest di tempat tidur. Masalahnya itu gangguan mobilitas fisik. Etiologinya itu nyeri. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang kelompok kami ambil ada 4 diagnosa. Pertama itu ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau prosedur operasi. Yang kedua ada resiko disfungsi motilitas gastrointestinal berhubungan dengan pembedahan abdomen. Yang ketiga, resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Dan yang keempat, ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Untuk intervensi pada diagnosa pertama yang dengan diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau prosedur operasi dengan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan nyeri berkurang atau hilang dengan kriteria hasil. Yang pertama, klien mengatakan nyeri berkurang. Yang kedua, tidak meringis. Ketiga, tidak gelisah. Keempat, kemampuan menggunakan teknik non-farmakologis meningkat. Yang terakhir, skala nyeri 0 sampai dengan 1. Untuk intervensi keperawatan yang bisa kita lakukan sebagai perawat yaitu ada observasi tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, suhu, nadi, dan juga pernafasan. Kemudian, kaji nyeri, catat lokasinya, karakteristik, dan skala nyerinya. Catat lokasi karakteristik seperti pasien merasa nyeri pada bagian mana dan menyeluruh atau hanya pada bagian luka post op saja. Kemudian nyerinya itu seperti apa? Apakah nyerinya seperti disayat-sayat atau ditusuk benda tajam? Itu kita kaji dan kita dokumentasikan. Kemudian berikan posisi yang nyaman. Beri posisi pasien yang dengan senyaman mungkin pada bed tempat tidurnya. Kemudian identifikasi respon nyeri nonverbal. Identifikasi respon nyeri nonverbal itu bisa kita lihat dari raut wajah pasien. Pada saat pasien mengatakan nyeri, apakah terlihat dari wajah pasien itu seperti meringis kesakitan atau tidak. Kemudian identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, seperti misalnya
pasien merasa nyeri pada bagian luka post-op itu ketika pasien sedang duduk atau pasien berjalan ke kamar mandi gitu kan. Untuk itu untuk yang memperberatnya. Kalau untuk memperingan nyerinya, misalnya pasien nyerinya berkurang ketika pasien tiduran atau miring kiri atau miring kanan. Selanjutnya ada anjurkan klien melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Gunanya apa? Untuk mengalihkan untuk mereda rasa nyeri yang pasien rasakan pada saat itu. Ajarkan klien melakukan teknik distraksi atau pengalihan. Sama seperti teknik relaksasi nafas dalam, hanya saja teknik relaksasi nafas dalam itu ketika pasien merasakan nyeri dan kita anjurkan teknik tersebut, bisa kita demonstrasikan, kita contohkan dulu bagaimana caranya yang benar, kemudian bisa pasien untuk mempraktekannya sendiri. Kalau teknik distraksi itu pengalihan dengan cara, misalnya pasien mungkin dengan bermain handphone atau dengan mendengarkan musik, itu bisa mengurangi rasa nyeri yang sedang ia rasakan. Atau bisa juga ngobrol dengan keluarga yang sedang menunggu, itu bisa buat mengalihkan perhatiannya dia pada rasa nyeri yang sedang ia rasakan. Kemudian berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, seperti misalnya TENS, hipnosis, terapi musik, teknik imajinasi, terbimbing, dan terapi bermain. Itu sama seperti teknik relaksasi nafas dalam dan teknik distraksi. Gunanya itu untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien dengan cara non-farmakologis atau tidak menggunakan obat-obatan. Untuk hipnosis itu bisa dengan menggunakan hipnosis 5 jari sambil kita bimbing. Itu sudah kita pelajari di mata kuliah yang lain. Kemudian ciptakan lingkungan yang tenang. Itu bisa kita kolaborasikan dengan keluarga pasien. Kita kondisikan nih untuk pasien merasa nyaman. Ketika pasien, seperti kita pada umumnya kalau misalnya lagi sakit gigi misalnya, kalau misalnya ada yang berisik, pasti kan kita merasa terganggu dan rasa nyeri itu pasti dapat memperberat gitu kan. Makanya itu kita bisa kolaborasikan dengan keluarga si pasien dan keluarga di dalam satu ruangan itu gitu kan. Kalau misalnya pasien dalam ruang perawatan terdiri dari 3-5 orang gitu kan. Kemudian kolaborasikan dengan dokter dalam pemberian obat analgesik. Itu pemberian obat analgesik ini farmakologis untuk mengurangi rasa nyerinya. Itu biasanya bisa menggunakan obat peredar nyeri, asam mefenamat, dan yang lainnya. Pada intervensi untuk diagnosa yang kedua dengan resiko disfungsi motilitas gastrointestinal berhubungan dengan pembedahan abdomen, tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan tidak ada lagi resiko disfungsi motilitas gastrointestinal. Dengan kriteria hasilnya, bising usus normal 3-5 kali per menit dan terdapat peningkatan dan fungsi gastrointestinal. Tindakan intervensi keperawatan yang bisa kita lakukan sebagai perawat yaitu ada monitor status cairan dan elektrolit. Itu berhubungannya dengan balance cairan, intake dan output cairan pada pasien. Kemudian monitor bising usus, itu bisa kita hitung dengan menggunakan stetoskop. Kemudian informasikan makanan yang diperbolehkan dan yang dilarang pada pasien post appendix ini. Untuk makanan yang tidak diperbolehkan untuk pasien ini, yang pertama itu seperti makanan yang berlemak tinggi, coklat, terus susu. Kemudian makanan yang manis-manis yang mengandung gula yang tinggi, itu bisa menyebabkan pasien diare karena bising ususnya kan masih belum
sepenuhnya pulih gitu kan. Pencernaannya juga masih baru pulih gitu. Yang selanjutnya kacang-kacangan, kubis, brokoli, kol, dan juga selada. Itu makanan yang mengandung tinggi gas. Itu harus dihindari terlebih dahulu. Kemudian makanan dengan tekstur padat, pedas, dan minuman yang mengandung alkohol atau yang bersoda itu harus dihindari dulu untuk pasien appendix ini, post appendix ini. Yang makanan diperbolehkan dimakan oleh pasien itu seperti makanan dengan bertekstur halus dan mudah dicerna. Itu gunanya apa? Untuk karena kan habis di operasi ini bising ususnya baru kembali normal, dan kalau misalnya langsung isi dengan makan makanan yang terlalu berat, yang harus pencernaan tuh harus bekerja dengan ekstra, itu kemungkinan pencernaan akan kaget gitu kan. Jadi dianjurkan untuk makan makanan yang halus dulu, yang mudah dicerna. Kemudian makanan dengan banyak mengandung nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan juga mineral. Untuk protein tersebut bisa pasien diperbolehkan makan tempe, tahu, ikan, dan juga telur. Telur pun tidak dianjurkan, tidak semuanya harus dimakan, hanya pada bagian putih telurnya saja, karena pada bagian kuningnya itu tinggi lemaknya gitu kan. Jadi untuk ini juga bagus untuk proses penyembuhan luka pada pasien. Selanjutnya intervensi yang bisa kita lakukan yaitu anjurkan mempertahankan posisi semifaular dengan derajat 30-45, 20-30 menit setelah makan. Jadi pasien kita posisikan nih untuk posisi semifaular, bisa kita tinggikan bagian bagian kepalanya, atau bagian punggung belakang pasien bisa kita tambahkan bantal gitu untuk mempertahankan posisi semifaular pasien. Kemudian selanjutnya anjurkan mengganti bahan makanan sesuai dengan diet yang diprogramkan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, mungkin bisa diganti dengan yang tadinya bisa makan nasi, mungkin bisa diganti dengan bubur gitu, atau dengan yang lainnya. Selanjutnya kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemberian diet yang diprogramkan. Iya, sama seperti tadi, apa yang harus konsumsi oleh pasien untuk membantu proses penyembuhan pada lukanya. Untuk intervensi pada risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif, tujuan yang diharapkan yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, risiko infeksi dapat berkurang. Dengan kriteria hasilnya, yang pertama, mengenali tanda dan gejala yang mengindikasi risiko dalam penyebaran infeksi. Yang kedua, mengetahui cara mengurangi penularan infeksi. Yang ketiga, mengetahui aktivitas yang dapat meningkatkan infeksi. Intervensi keperawatan yang bisa kita lakukan, yang pertama itu ada pemantauan TTV, seperti biasa tekanan darah, nadi, suhu, dan juga pernafasan. Kaji tanda-tanda infeksi, seperti suhu tubuh, nyeri, dan perdarahan. Apakah suhu tubuh pasien meningkat? Terus apakah ada nyeri di bagian luka post-op atau di bagian yang lainnya? Atau ada juga perdarahan atau tidak? Itu kita kaji tanda-tanda infeksi pada luka post-op appendix ini. Kemudian monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Lokasi infeksi lokal dan infeksi lokal itu infeksi pada bagian tertentu. Misalnya pada pasien ini kan luka post-op appendicitis, berarti infeksi lokalnya itu pada luka post-opnya itu. Kalau misalnya infeksi sistemiknya itu misalnya ada nyeri pada bagian seluruh tubuh gitu, atau bagian yang lainnya, bukan pada bagian luka post-op tersebut gitu. Selanjutnya ada pertahankan teknik aseptik
pada pasien yang berisiko tinggi. Teknik aseptik itu upaya untuk mencegah masuknya mikroorganisme yang kemungkinan dapat menyebabkan infeksi pada luka. Itu bisa kita bisa kita pertahankan teknik tersebut untuk mengurangi resiko pada luka pasien. Kemudian jelaskan pada pasien dan keluarga tanda dan gejala infeksi. Tanda dan gejala infeksi itu seperti yang sudah kita pelajari, kayak tumor, rubor, dolor, kalor, dan juga fungsi olesa. Kita amati, kita kaji luka pasien apakah ada pembengkakan lukanya, kemudian apakah ada nyeri, lalu kita kaji ke 5 komponen tersebut. Kemudian ajarkan pasien dan keluarga cara mencuci tangan dengan benar. Mungkin pasien hanya mencuci tangan dengan asal saja, dengan air mengalir mungkin, atau yang kadang menggunakan sabun, kadang tidak. Nah, ini bisa kita ajarkan pada pasien dan keluarga cara mencuci tangan yang baik dan benar. Itu merupakan salah satu dari mengurangi resiko infeksi pada luka pasien. Selanjutnya ada ajarkan cara memeriksa kondisi luka operasi. Itu kita ajarkan nih cara memeriksa kondisi lukanya dengan memperhatikan gejala-gejala infeksi yang tadi sudah saya jelaskan. Ada 5 komponen tersebut. Ada nggak nih pembengkakan, terus perdarahan, ada nyeri, ada kemerahan, rasa panas gitu kan pada sekitar luka gitu. Untuk mengetahui apakah luka tersebut infeksi atau tidak. Kemudian anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. Nutrisi yang tadi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan juga mineral. Selanjutnya anjurkan meningkatkan asupan cairan. Sama gunanya untuk membantu proses penyembuhan luka pada pasien. Pada intervensi selanjutnya, gangguan dengan diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan tidak ada lagi gangguan mobilitas fisik. Dengan kriteria hasil, nyeri berkurang, kecemasan berkurang, gerakan terbatas berkurang, kelemahan fisik berkurang. Dengan intervensi yang bisa kita lakukan adalah identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik, misalnya fisik lainnya apa, bagian punggung sakit atau bagian kakinya terasa sakit, itu kita identifikasikan. Kemudian identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Misalnya pasien terhambat pada saat melakukan apa pada saat berjalan ke kamar mandi kah, atau pada saat duduk di tempat tidur, itu kita identifikasikan. Kemudian kita dokumentasikan tentunya. Terus monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Nah, ini pasien kita anjurkan untuk mobilisasi, kemudian kita monitor nih selama melakukan mobilisasi tersebut, apa reaksi pasien. Ataukah pasien merasa sakit pada bagian-bagian tertentu atau pada bagian yang lainnya gitu. Terus kita monitor perkembangannya selama melakukan mobilisasi tersebut. Nah, selanjutnya kita fasilitasi mobilisasi dengan alat bantu, misalnya pagar tempat tidur yang bagian kanan kiri tempat tidur pasien. Atau misalnya kalau pasien belum mampu untuk jalan ke kamar mandi atau berjalan di sekitar ruang perawatannya, kita bisa fasilitasi dengan mungkin kursi roda gitu, atau dengan kruk. Kemudian libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakannya. Kita kolaborasikan nih sama keluarga pasien untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakannya, untuk membantu pasien mobilisasi. Misalnya kita anjurkan ke keluarga untuk
jam 7 misalnya pasien belajar untuk berjalan di sekitar ruang perawatannya, tetap dibantu oleh keluarga, kemudian dipantau gitu kan. Nah terus bertahap lagi nih nanti jam 12 atau setelah makan siang dilakukan lagi latihan tersebut gitu. Nggak usah lama-lama, semampunya pasien aja gitu. Karena kita nggak bisa memaksakan harus 15 menit atau harus 10 menit, padahal pasien sendiri nggak mampu untuk melakukan dengan rentan waktu yang telah kita set gitu kan. Jadi fleksibel aja. Kalau misalnya pasien mampunya cuman 2 menit mungkin, ya udah kita stop, nanti kita ulangi pada jam berikutnya. Kemudian ada jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. Kita jelaskan nih tujuan apa sih perlunya mobilisasi ini gitu. Tujuannya itu untuk mencegah atau mengurangi komplikasi sekunder, mencegah gangguan sendi, atrofi otot, dan memperlancar sirkulasi darah gitu. Jadi tujuan dan prosedur mobilisasi ini perlu kita jelaskan pada pasien dan keluarga. Kemudian anjurkan mobilisasi dini. Mobilisasi dini itu seperti miring kanan, miring kiri pada posisi tidur. Kemudian posisi kepala ditinggikan, bisa ditambahkan bantal di bagian punggungnya. Terus bisa dinaikkan bagian kepala bed. Selanjutnya duduk semifaular. Duduk semifaular itu posisinya pasien tidak duduk 90 derajat, melainkan 30-45 derajat. Selanjutnya itu kita bisa lakukan untuk mobilisasi dini. Nah, selanjutnya itu ada duduk dengan kaki menggantung ke bawah atau disebut juga dengan teknik dangling. Jadi posisi pasien dianjurkan untuk duduk di samping tempat tidur dengan cara duduk di tempat tidur, kemudian duduk di tempat tidur. Posisinya pasien miring dengan kaki ke bawah, tidak menapak dengan kursi ataupun dengan lantai, dibiarkan posisi kaki pasien menggantung. Kemudian jalan dengan dipapah. Jadi pasien diminta untuk berjalan sedikit-sedikit dengan bisa dibantu oleh keluarganya. Itu bisa dilakukan pada pasien tanpa kontraindikasi tertentu. Selanjutnya, anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Itu sama seperti tadi, anjurkan mobilisasi dini sederhana. Anjurkan mobilisasi dini gitu. Minta untuk pasien pindah dari tempat tidur ke kursi gitu, atau dengan sebaliknya, sambil kita pantau pasien mampu atau perlu dibantu oleh orang lain. Sekian presentasi kelompok 11 pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.